Terima kasih saudara, masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya Kang Amin. Dan masih ditemani oleh Kiai Haji Misbahul Munir. Nah, sebelum melanjutkan perbincangan kita, saya ingin kembali mengingatkan saudara di rumah yang ingin ikut berdonasi untuk berdonasi di dakwah peduli COVID yang nantinya donasi itu akan disalurkan kepada para guru ngaji dan para santri yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, Pak Kiai, kebetulan hari ini ada tamu istimewa datang bersama ke acara kita ini, Kiai. Ya. Nah, beliau adalah Wakil Ketua Pengusaha dan Profesional Nahdliyin PBNU, Pak Wicaksono. Pak Wicaksono, kami persilahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Wicak. Sehat, Pak Wicak. Silakan. Ya. Ya, silahkan Pak Wicak. Nah, saudara sekalian, Pak Wicak ini seorang pengusaha muda yang sukses dan alhamdulillah beliau adalah seorang yang sedang memproduksi ventilator yang bisa diproduksi yang awalnya itu mahal menjadi murah di bawah 10 juta. Nah, itu Pak Wicaksono mungkin bisa menceritakan kepada para pemirsa. Oke, terima kasih Kiai. Ya, alhamdulillah sebulan yang lalu itu tim saya itu berkoordinasi dengan 30 negara, itu isinya ilmuwan-ilmuwan semua. Jadi kita di dalam satu forum namanya Forum Oksigen. Ini berpusat di Spanyol. Nah, kenapa ini ada forum ini? Karena Forum Oksigen ini ada kegelisahan bahwa banyaknya kasus COVID ini menyebabkan banyak yang meninggal dikarenakan ventilator gitu. Nah, akhirnya dari 30 negara ini isinya ada ratusan peneliti. Alhamdulillah sudah ketemu nih formulanya. Nah, terjadilah kita merakit ventilator ini dan sudah diproduksi di Spanyol, Kiai. Ya, Gitu. kok di Spanyol, Kang? Karena di sana yang paling banyak, Eropa kan paling banyak kasusnya. Iya, iya. Jadi mereka buru-buru, keluarin izinnya juga buru-buru, terus diproduksilah di Spanyol. Nah, itu seminggu yang lalu mereka udah produksi. Satu hari 300 sampai 500 ventilator satu hari. Nah, minggu ini kita udah selesaikan. Semua mekanismenya sudah selesaikan dari hasil diskusi dari 30 negara tadi. Nah, ini sekarang lagi uji lab di BPFK di bawah Kementerian Kesehatan, Kiai. Iya. Nah, itu Pak Wicaksono mungkin bisa diceritakan tentang prosesnya, tentang lisensi dan standar kesehatannya itu gimana kan? Biasanya di Indonesia ini lama gitu. Ya, insya Allah ini harusnya nggak lama. Ya. Iya, Karena sangat darurat ya. Iya, ini darurat sekali. Dan ventilator kan sekarang mahal ya harganya ya. Ya. Nah, kita HPP kita kemarin ketemu itu di bawah 10 juta. Dan ini kan murni bahwa 100% dari komponennya ini itu ada di dalam negeri. Nah, kenapa ini harus ada penyesuaian? Karena kalau di Eropa itu pakai spare part mobil di Eropa, di sini pakai spare part mobil yang ada di sini, makanya harus ada penyesuaian gitu. Iya. Nah, inilah yang kita sesuaikan dari kesepakatan internasional tadi. Seperti itu. Nah, kendala-kendalanya mungkin bisa diceritakan itu. Alat tesnya yang susah, Kiai. Jadi alat tesnya ini mesti ngantri soalnya. Iya, iya. Nah, kita kerjasama dengan LIPI kemarin, itu alhamdulillah LIPI mau support dengan kita. Kemudian alat tesnya ini sendiri hanya beberapa yang punya di Indonesia. Akhirnya itulah yang bikin lama. Kalau perizinannya sendiri, SOP-nya dari kementerian sih cuma 3 hari sampai 4 hari gitu. Ya berharap kalau hari ini selesai, izin harus keluar minggu ini keluar, insya Allah kita bisa produksi massal. Ya, bagaimana para pengusaha muda itu bisa bergerak untuk mewujudkan ini kira-kira? Prosesnya itu seperti apa? Ya harusnya kita sinkronisasi dengan kebutuhan pemerintah ya. Jadi karena kan pemerintah ini juga urgent karena ada peningkatan terus kasus. Jadi berharap kalau ini bisa diproduksi massal, siapapun juga ini Kiai. Bahkan kemarin saya juga statement di Kompas bahwa lisensi kita bersedia kasih gratis ke pemerintah, Kiai. Subhanallah. Jadi ini bentuk sumbangsi kami anak-anak muda NU, kita akan bekerja untuk Republik ini untuk yang lebih baik, Kiai. Nah, Pak Wicaksono, nanti kira-kira ini targetnya akan berapa ventilator dibuat dalam waktu berapa lama dan kira-kira akan dibawa kemana? Siapa yang akan menerima ventilator ini? Harusnya usernya itu medis, jadi tim medis yang akan menjadi user karena mereka garda pertama yang akan menggunakan alat ini, Kiai. Jadi kalau siapapun juga akan butuh alat ini, terutama kondisi untuk pencegahan COVID. Jadi ini alat ini dipakai untuk orang gagal nafas. Jadi gagal nafas itu pakai alat kita.
yang dulu harus masuk ICU dulu. Nah ini karena alat kita itu gampang, portable di mana-mana. Jadi ketemu di jalan bisa kita pakai di jalan, langsung dikasih di mukanya dia gitu kan. Ventilator itu apa? Alat bantu nafas gitu. Lah gitu. Iya. Ini tadi kok susah amat ya. Oh iya. Alat bantu nafas. Alat itu. bantu nafas ya. Kadang-kadang orang yang sedang terkena COVID itu ngos-ngosan. Iya, nggak cuma ngosong sana sih, kayak nggak kuat nafas kayaknya. Subhanallah. Nah itu yang harus dikasih alat bantu nafas gitu. Ini bisa menyelamatkan ribuan orang ini. Iya, Kiai. Ya, mohon doanya, Kiai. Ya. Nah, kira-kira menurut Pak Wicaksono, berapa yang kita butuhkan selama masa pandemi ini dan apakah itu akan tercukupi, ya? Kalau kita bicara sesuai target ya, Ya. kalau targetnya proyeksinya dari hasil analisa berapa jumlah pasien yang akan positif corona, nah itu harus disesuaikan dengan berapa jumlah ventilatornya. Nah let's say misalkan kebutuhannya 20% gitu, atau 30% ya, berarti jumlah itulah yang harus kita sediakan untuk keseluruhan di negara kita. Kira-kira akan bisa terpenuhi targetnya? Harusnya bisa. Dan itu harus diproduksi massal, karena kalau nggak diproduksi massal, ya kemarin aja Donald Trump sampai ngasih tahu di media masa kan bahwa Pak Presiden Jokowi pesan ventilator. Wah kita ini udah siap-siap ini sebenarnya untuk produksi sendiri gitu kan. Ya berharap kita bisa produksi sendiri gitu. Oke, apa sudah ada kerjasama dengan pihak-pihak lain? Kita beberapa ada yang mulai datangin kita untuk koordinasi. Salah satunya Astra juga kita akan berencana dengan mereka. Terus kemudian kita juga tawarkan ke BUMN. Kemarin saya WA Mas Erik tapi belum dibalas sih. Oh. Ya. Lagi sibuk mungkin beliau. Di sini saja. Iya. Sampaikan ke Pak Erik. Semoga Mas Erik denger lah. Iya, baik. Ya, Kiai, jadi karena ini kebutuhannya yang sangat mendesak gitu, Kiai. Jadi mohon doanya dari Kiai. Sekaligus mungkin bisa dikasih amalan itu, Kiai. Ini kalau Kang Wicak begini, ini kan orang sukses. Amalannya bukan hanya doa, harus terbukti, harus nyata. Iya sukses, Kiai. Tadi sebelum acara ini dikasih Kiai, profilnya Kang Wicak. Pengusaha muda. Tiga lembar, tapi bilang wah, udahlah ini orang top gitu intinya. Jadi begini, Mas Wicak, kata Kanjeng Nabi nih, iltamisur rizqah bisodakoh. Ya, carilah rezeki itu dengan bersedekah, pancing. Saya mau mancing agar ventilator ini bisa produksi massal di Indonesia. Jangan hanya mohon, kasih sedekah. Entah terserah sedekah kepada siapa. Sukses untuk menyelamatkan para pasien COVID ya. Itu. Sehingga saya doakan mudah-mudahan Mas Wicak dan seluruh bangsa Indonesia mengamini gerakan daripada Mas Wicak ini. Amin, insyaallah. Sehingga bermanfaat. Dan insya Allah saya katakan ribuan orang yang akan tertolong. Ya yang banyak ngos-ngosan itu kalau ada ini kan selamat Kang. Insyaallah. Jadi saran saya doa tetap saya mohonkan pada Allah. Tapi saran saya Mas Wicak rajin sedekah. Amin. Insya Allah dengan sedekah Allah mudahkan segala urusan. Amin. Nah, kira-kira demikian. Baik, Kiai mungkin ada satu pertanyaan lagi. Pak Wicak ini kan juga wakil ketua umum P2N PBNU, pengusaha dan profesional Nahdliyin. Ada sedikit cerita keterlibatan dan semacamnya, aktivitasnya di P2N? Alhamdulillah organisasi yang kita naungin ini itu isinya pengusaha-pengusaha dan profesional. Jadi kumpulan-kumpulan pengusaha inilah yang memang kita di saat setiap ada potensi ekonomi, disitulah kita mencari celah untuk kebermanfaatan. Jadi di mana kebermanfaatan itu akan dirasakan langsung. Nah sebagai pengusaha itu kita nggak boleh egois, Kiai, karena bagaimanapun juga yang kita hidupin itu bukan keluarga kita aja, tapi karyawan kita, stakeholder kita, bahkan masyarakat kita. Dan berarti hasil-hasil produknya kita pun juga harus banyak yang bermanfaat. Nggak cuma ventilator aja. Jadi misalkan makanan juga makanan yang bermanfaat. Tukang bakso pun juga kalau misalkan dia akan masak harus bismillah dulu, harus sholawatan gitu kan. Nanti hasilnya dimakan oleh yang makan bakso juga akan bermanfaat. Gitu. Barokah, ada lebih barokah. Nilai ruhnya itu kuat ya. Nah itu yang ditanamkan ini di memang kita. Pengusaha santri nih kayaknya. Saya santrinya beliau. Jadi Kiai sekalian nanti sebelum ada ini langsung kan Mas ya? Minta Pak Kiai sedekah ada ya? Sedekah? Insya Allah. Tembak aja Kiai kelamaan ya. Tapi sebelum nanti ada penyerahan simbolis dari Pak Wicak, Pak Kiai kami persilahkan memberi amalan dulu agar banyak rezeki kepada para pemirsa. Bukan Mas Wicak saja Kiai. Ya baik.
Mas Wicak ini sudah sukses dikasih amalan pohon duit sama saya. Oh, Sekarang mau kasih buahnya katanya. Amin. Jadi begini, para jamaah sekalian, kita ini mohon rezeki kepada Allah, ya. Karena yang ngatur rezeki Allah. Kita hanya bertugas, yang dokter sembuhkan orang, yang pengusaha ya jadi pengusaha yang baik, jadi kiai yang ngajarin orang. Begitu Kang Amin ya. Jalankan fungsi masing-masing, rezeki yang ngatur Allah. Cuma ada doa secara khusus. Nah, doanya yakni baca Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubadi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalikan haramika, wa bi ta'atika ma'asyatika, wa bi fadlika amman siwak. Ini agak panjang ya. Diulang. Panjenengan ikut ya. Harus dicatat nih kayak Bapak dan Ibu sekalian yang di rumah, ini doa dibaca malam Jumat sampai hari Jumat, ya. Tapi kalau kami karena biasanya kalau lagi normal itu pada saat Jumatan, setelah Jumatan baca doa ini. Ikutin Bapak dan Ibu di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubadi'u ya Mu'id ya Fa'alu lima yurid aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'syatika wa bi fadlika amman siwak. Ini insyaallah nanti akan ada yang ngerekam di rumah masing-masing, nggak usah diulang lagi. Tapi ini tolong dibaca istiqomah ya. Setiap Jumat. Nah, mulai dari malam Jumat itu dibaca. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ya Fa'alu lima yurid. Aghnina bihalalika bi an haramik. Kasih ya Allah yang halal, jauhkan yang haram. Kan begitu? Mohon kepada Allah ini. Dibaca 3 kali. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Insya Allah akan dijamin rezekinya sampai Jumat yang akan datang. Amin insya Allah. Amin. Saya ini agak rapi-rapi begini karena barokahnya doa ini. Ya harus ada buktinya kan jelas ya. Nanti kiai ngasih doa nggak manjur gimana? Harus ada manjur sedikit-sedikit gitu. Ya. Maksud saya mohon kepada Allah yakin. Saya ulangi lagi, yakin dan niatin ibadah. Kalau sudah niatin ibadah ya urusan Allah nanti. Entah dikasih besok, tapi kalau umpamanya kita maksa, jangan maksa Allah. Ya Allah kasih duit 1 ton, ya Allah kasih emas 2 kintal. Nanti turun beneran, bukan duit, tapi innalillah sampean nanti. Benar nggak? Overdosis ya. Overdosis. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kan mohon kebaikan, Mas Wicak. Saya minta ini, sebenarnya minta kebaikan. Cuma lambang kita kebaikan itu ya duit. Padahal belum tentu orang itu butuh duit. Orang yang ngos-ngosan itu butuhnya ventilator. Saya kira demikian Kang Amin. Baik, para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, seperti dijanjikan tadi oleh Pak Wicaksono akan memberikan oleh-oleh. Oh iya. Mungkin dipersilakan. Ini apa Kak? Alhamdulillah Kiai. Jadi selama saya datang ke Jakarta kan 2014 Kiai. Iya. Cuman bawa ijazah sampai sendal jepit. Ya. Nah ini kita ada oleh-oleh alhamdulillah. Bisa sambil berdiri mungkin. Kita ada tanah Kiai, 5.000 meter insya Allah kita wakafkan ke pondok pesantren. Semoga jadi manfaat buat kita semua Kiai. Amin, alhamdulillah. Saya terima Mas Wicak ya. Mudah-mudahan jadi amal ibadahnya. Amin insyaallah. Dan dibalas yang banyak. Amin. Ventilatornya laku. Amin insyaallah. Terima kasih. Sama-sama sama Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Wicak. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Mas Wicaksono yang sudah hadir di sahur ini dan memberikan banyak informasi untuk kita. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, kami ingatkan kepada saudara-saudara sekalian untuk berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji dan santri yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 291 2090915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat pada layar televisi Anda. Tetap saksikan Sahur Time karena nanti Kiai Haji Misbahul Munir akan membimbing kita untuk berzikir bersama, berdoa di acara ini bersama-sama kita dari studio dan bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian dari rumah. Siapkan hati, silakan berwudu dan tunggu kami setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya Said Akil Sirot, Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama, mengajak kepada seluruh pemirsa dimanapun berada
untuk melaksanakan niat berpuasa esok hari dengan bacaan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanah lillahi ta'ala. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini dilancarkan dan diterima oleh Allah, dikuatkan serta terus berbagi satu sama lainnya. Bersatulah kita melawan COVID-19. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.